Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, Mbak Kakung, Mbak Putri, teman-teman muda, adik-adik semuanya yang dikasih dan juga mengasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda hari ini, Minggu 10 Oktober 2021. Bacaan Injil pada hari Minggu ini kita renungkan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Saya akan membacakan sepenggal saja dari sabda Tuhan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan ini jujur secara pribadi meneguhkan saya bahwa saya sebagai seorang imam dipanggil secara khusus untuk dalam tanda kutip berani meninggalkan keluarga saya, meninggalkan ibu, bapak, dan juga kakak saya. Kebetulan kami di rumah, saya 2 bersaudara. Saya anak yang paling kecil, saya punya kakak 1. Sabda Tuhan hari ini menjadi peneguhan bagi saya, memantapkan saya untuk menghidupi jalan panggilan sebagai seorang imam. Tetapi saya rasa sabda Tuhan hari ini tidak hanya meneguhkan kami, para biarawan biarawati, imam, bruder, suster, frater, yang secara khusus dalam tanda kutip meninggalkan keluarga demi mengikuti Kristus, mengabdikan diri kepada gereja dan kepada sesama, tetapi juga berlaku bagi kita semua. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita mencintai Yesus, maka kita harus berani untuk menanggalkan dan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita demi cinta kita kepada Dia. Dalam bacaan Injil hari ini, kalau kita membaca secara keseluruhan, Yesus diceritakan didatangi oleh seorang pemuda. Lalu pemuda itu bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya mendapat hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Cintailah sesamamu manusia dan dirimu sendiri seperti dirimu sendiri." Lalu orang itu masih menjawab, "Semuanya itu sudah kulakukan, Guru. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus menjawab, "Jualah segala sesuatu yang kau miliki dan kemarilah, ikutlah aku." Maka pemuda itu tadi lalu menjadi sedih dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengikuti Kristus karena dia tahu hartanya begitu banyak. Ia tidak rela kalau semuanya itu lalu dijual, diberikan pada orang miskin, lalu ditinggal untuk mengikuti Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, rupa-rupanya sabda Tuhan hari ini menjadi peneguh bagi kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus kita diundang bukan untuk mencari segala sesuatu demi kepentingan diri kita sendiri, tetapi justru sebaliknya. Kita diundang, kita diajak, kita dipanggil untuk berani melepaskan segala sesuatu dari dalam diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Mungkin akhir-akhir ini dan sekarang ini, terutama di tengah globalisasi yang semakin hari berkembang sedemikian rupa, dunia menawarkan kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapatkan segala sesuatu. Entah karir yang baik, entah suami atau istri yang ganteng, yang cantik, kesuksesan dalam hidup rumah tangga, kekayaan, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa membeli mobil, ketika kita bisa membeli kendaraan yang mewah, ketika kita bisa membangun rumah yang begitu besar dan mewah, dunia mengajarkan kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan segala sesuatu. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita justru sebaliknya.
Kebahagiaan yang sejati bukan didapat dengan mencari sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, tetapi justru dibalik, memberikan sebanyak-banyaknya dari dalam diri kita untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan sejati bukan didapat dengan mencari sebanyak-banyaknya bagi kepentingan kita sendiri, tetapi dengan memberikan diri sebanyak mungkin dari apa yang kita miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat pada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita, tentu di tengah-tengah aneka macam perjuangan kita semakin bertumbuh, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang mampu mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada dalam diri kita, sehingga kita semakin berani memberikan diri bagi gereja, bagi sesama, bagi masyarakat di sekitar kita, bukan justru mencari sebanyak-banyaknya hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri meneladankan kepada kita, Ia memberikan hidupnya bagi kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Maka kini saatnya kitalah yang diundang untuk juga memberikan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkah dalam.